Saya tuh sibuk banget gitu. Pinjam dulu 100, 100, 100. Cuman aku pernah sempat coba bisnis kecil-kecilan gitu. Oke, jadi makasih banget Mbak Iren, Gaby, dan Yovita sudah mau meluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol soal kehidupan student spouse di US ya. Oke, kita boleh kenalan dulu ya. Iya. Mungkin dari Mbak Iren dulu nih. Mbak Iren ini udah 5 tahun di sana ya? Di apa Udah 4 namanya? sih. Oh, 4. Ini jalan kelima. Jalan kelima. Di Michigan ya, Mbak? Pronounce-nya Michigan atau Michigan sih? Michigan. Michigan. Aku juga Oh, kadang-kadang suka masih Michigan. Michigan yang benar ya? Michigan. Oke, oke. Mbak Iren boleh kenalan dulu dong suaminya beasiswa apa, terus sudah berapa lama tinggal di US? Hai, nama saya Iren. Suami saya Budi Anastas. Dia kuliah di UMich, Ann Arbor, Michigan. Beasiswanya dari Fulbright. Ini kami udah 4 tahun di US. Sekarang masuk tahun kelima. Oke. Targetnya tahun depan selesai ya, Mbak? Iya. Amin. Antara rela nggak rela gitu. Iya. Aku mau nanya dulu di Mbak. Kan suaminya Mbak Iren kan dosen ya, Mbak? Oh iya. Dosen di Unpar ya. Iya. Nah, itu nanti status kepegawaiannya sama Unpar berarti maksudnya masih terikat, nanti pulang balik lagi ngajar di Unpar atau gimana, Mbak? Iya, jadi statusnya suamiku sekarang adalah tugas belajar. Oh, Dan tugas belajar. Fulbright sendiri dananya itu dari Kemendikti. Jadi perjanjiannya adalah pulang lagi ke Indonesia dan kembali ke institusi asal, yaitu Unpar. Oke. Sama berarti ya kayak LPDP mesti balik ya. Mm. Oke. Terus Gaby sama Yovita deh boleh kenalan. Hai, namaku Gaby. Aku nemenin suamiku Gary di sini. Kuliah di U of I di Champaign Urbana. Ini kami masuk tahun kedua dan sebentar lagi pulang bulan Mei tahun depan. Apa UOFI itu apa sih? Oh, U of I, Oh, UOF. University of Illinois at Urbana-Champaign. Oh, kalau Yovita? Ya, halo, nama aku Yovita. Aku nemenin suamiku Alex namanya. Kita sudah 5 bulan sih di sini, masih baru. Sama juga kuliahnya di Illinois. Illinois. Itu yang kampusnya Bu SMI bukan sih? Iya, benar. Oh, luar biasa. Pertama dulu ya nih yang mau kita bahas ya visa nih. Visa US. Kalau Mbak Iren visa itu eh, masih ingat nggak Mbak? Masih ingat lah ya. Walaupun Apa ya? udah agak lama ya. Biayanya berapa Mbak kalau visa Mbak? Mbak Iren kemarin berangkatnya sama barengan suami atau nyusul Mbak? Oh enggak, aku nyusul. Kalau Fulbright harus nyusul, nggak boleh bareng. Jadi Oh, waktu itu bikin visanya tetap bayar $100 kalau nggak salah. $100 i- eh, itu sama aja pokoknya. Mm, itu $100 itu visa J2. studentnya aja atau visa mbaknya? Oh, visa aku aja. Jadi suamiku Oh, dia sebagai student mah udah diurusin sama Fulbright oh gitu. tuh. Oh Jadi kalau, cuma bayar mm-mm. visa saya sama tiket pesawat saya aja gitu. Hmm, berarti ngurusnya Mbak Iren ngurus sendiri di sini ya? Mm-mm. Di sini, di Indonesia maksudnya. Ya, kita tetap berada di tanah air ya. Oke, tapi itu kalau visa buat dependent biaya sendiri ya Mbak kalau Fulbright ya? Ya, Semua biaya sendiri ya. Mhm. Kalau itu insurance-nya Mbak?
Nah, insurance juga biaya sendiri waktu itu. Cuman waktu itu ambil insurance yang cuman berlaku 1 bulan. Jadi karena harus insurance untuk perginya doang kan. Sedangkan waktu itu rasanya karena suami di sini si universitasnya sudah sekaligus insurance aku rasanya. Jadi eh bisa dibilang kayaknya waktu itu saya memang insurance untuk perjalanan aja sih. Oh, gitu ya. Jadi Hmm. nyampe sini sudah ada insurance yang ready gitu untuk dipakai. Oh, iya iya. Eh, visanya pertama apply langsung granted, Mbak? Atau ada drama-drama visa gitu nggak sih? Oh, langsung granted. Itu juga lucu. Lang- Sorry, apa ya? Ya itu juga deg-degan juga ya. Saya juga takut gitu. Aduh, ini kalau nggak dapat visa gimana gitu. Cuma memang orang-orang pada bilang kalau spouse-nya student tenang aja. Bisa dibilang Pasti dapat ya, pasti pasti dapat granted ya. gitu. Ya, Mhm. cuman ya tetap aja deg-degan ya gitu. Kalau nggak dapet kan sedih banget. Itu suami sudah berapa bulan, Mbak, di US? Mbak Iren baru nyamperin, Mbak? 4 bulan. 4 bulan. Oke. Berarti, Mbak Iren berangkat ke sana sendirian juga? Atau Nah, dijemput? jadi asiknya gini. Jadi suamiku itu bertiga sama-sama dari Unpar. Mereka berangkat bareng Agustus. Mhm, Nah, mhm, jadi mhm. saya berangkat bareng keluarga dari temen Oh, ya gitu. Jadi ha. cuman pas begitu nyampe US di Chicago-nya kami pisah karena dia ke Clemson, saya ke Ann Arbor gitu. Oh iya. Itu tahun 2000 berapa, Mbak? 2017 atau 18, Mbak? 19, 16. 19. 19. Oh, 2019. Sebelum pandemi itu berarti ya? Aduh, udah mepet pisan itu mah. Heeh. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau Yovita sama Gaby gimana nih visanya? Ya, waktu apply itu ngerasa deg-degan sih sebenarnya. Ngerasa Yovita, kamu takut. orang Jawa ya? Iya, medok banget ya. Jawa Timur? Jawa Timur. Sama Oh, loh. alah. Medok Biaya lah. biaya visanya sama juga $100 gitu? Kah? Sekitar Iya, 2 juta. sama 2 sih jutaan. sekitaran itu. Oh, Kita pakai rupiah. itu Gaby sama kalau Yovita kan berangkat bareng Alex ya. Iya. Kalau Gaby barengan juga. Sama, bareng Bang Giri juga berangkatnya. Jadi kalau tadi Mbak Iren deg-degan, kalau kita deg-degannya bagi dua karena kan sekalian wawancaranya bareng gitu sama spouse. Jadi ya nggak deg-degan banget gitu. Oh, Karena kan sama seperti yang Mbak Iren bilang tadi, kalau lagi wawancara katanya tenang aja kalau spouse-nya student gitu. Most likely bakal diterima. kalau aku tadi mau nanya apa ya sampai lupa. Yes. Oh, kalau visa US tuh pakai ada interviewnya juga ya? Ada. Brief sih, singkat. Iya. Oh, Ditanya-tanyain. Mau kuliah mana? Mau soalnya ngapain ke US? Kayak oh gitu-gitu. gitu. Iya. Kok kayaknya ingatku aku nggak ada interview waktu itu ya. Oh. Berarti tapi Gaby ini kamu border US buka langsung berangkat gitu ya? Pas pandemi itu kan posisinya? 2021 sudah lama buka sih. Oh, 2022 kami perginya, 2021 dapat beasiswanya, baru ngurusnya sih 2022 awal. Jadi sudah lama buka harusnya juga sih. Cuman waktu itu deg-degannya apa bawa hasil tes COVID sebelum terbang atau tidak itu aja sih. Dulu kan sebelum naik pesawat harus tunjukin kalau apa istilahnya udah lupa istilah-istilah COVID. PCR ya? Atau PCR-nya hasilnya negatif gitu. Tapi ternyata waktu kami terbang baru banget dicabut jadi nggak perlu nunjukin PCR. Terus waktu udah sampai sini ternyata harus nunjukin lagi. Jadi
Sebenarnya titik beratnya hanya di situ aja sih. Ya. Beda peraturan gitu ya, ganti-ganti terus saat itu. Gary itu LPDP juga ya? Iya, Oke. Kalau soal biaya tadi sama juga ya $100 ya. Kalau insurance-nya memang gitu juga di US? Atau kan kalau Mbak Iren dia bisa bayar buat sebulan dulu gitu. Kalau kalian insurance-nya gitu juga kah? to be honest kalau aku, nanti Yovita mungkin bisa cerita, kalau aku waktu sebelum ke sini itu uninsured. Jadi masih plan nih ya, berencana untuk daftar asuransi di sini. Karena kalau dari kampus sebenarnya dia sediain kan, mau nggak ikut asuransi yang kampus punya untuk spouse. Waktu sampai lihat, oh ternyata mahal ya. Asuransi di sini tuh mahal banget. Atau ada opsi kedua, bisa cari di luar kampus yang mungkin lebih murah, tapi mungkin coverage-nya lebih sedikit. Atau ada pilihan lagi, kalau sangat-sangat dirasa mahal, terus kan bisa dibuktikan gitu ya dari kondisi keuangan, rumah sakit di sini juga menyediakan namanya financial assistant. Jadi kita harus daftar dengan catatan bisa tidak diterima atau bisa diterima gitu. Jadi waktu berangkat itu kalau Mbak Iren tadi sudah punya asuransi selama sebulan, nah aku belum ada. Terus selang 2 bulan di sini waktu mau mendaftar ternyata hamil, jadi daftar asuransi yang disediakan pemerintah yang gratis gitu. Oh, Tapi kalau aku sampai saat ini sih belum ada asuransi. Tapi udah ngurus financial assistant, tapi belum Belum tahu dapat jawaban. hasilnya. Iya. oh, Iya, soalnya juga kayak kasusnya Gaby atau Yovita gitu, ada kenalan saya juga sampai berapa tahun dia belum punya asuransi gitu. oh. Iya, Semoga dia nggak sakit. iya. Ini Tapi saya penasaran, tadi gimana ngurus financial assistant justru sebelum sakit ya, sebelum kita butuh Ya, butuh. betul. Oh, Tapi kalau setelah sakit juga bisa sih, Mbak. Jadi fleksibel dia. Jadi dia punya porsi khusus yang dia sediakan buat orang-orang yang uninsured, terus yang dirasa mahal nih asuransi, mereka punya porsinya gitu. Rumah sakitnya. Jadi bukan bantuan dari pemerintah, tapi dari rumah sakitnya. oh gitu. oh. Kan biasanya kalau kita apply visa tuh mesti kayak ada dana mengendap gitu ya. Ada nggak sih? Kalau visa US nggak juga? Kalau dari kampus ada requirement waktu itu kita punya berapa nominal gitu buat DS-nya, tapi bukan berarti harus mengendap, cuman buat di awal aja. Oh, Berapa tuh? 300 ya? Tergantung besarnya keluarga. Oh, Hmm, Kalau aku sama suamiku waktu itu karena masih berdua 100 juta sampai 150. 100 sampai 150 juta. Iya. Tapi bisa pakai rekening kakak atau orang tua gitu bisa. Yang menjamin kita. Pokoknya ada nominalnya. Iya. Berarti kan itu ini juga ya, maksudnya itu kan jadi kayak modal awal juga kan untuk bisa berangkat ke US. Maksudnya modal bukan buat dipakai, tapi modal buat apply-nya ini loh. Oh, iya, Iya. pinjam dulu bisa. Iya, pinjam Pinjam rekening. dulu 100. Pinjam rekening boleh. Yang meminjam itu nanti dikasih surat pernyataan. Oh, Kalau menjamin aku di sini kayak gitu. 100 sampai 150. Itu berapa USD sih tepatnya dia minta minimalnya? Ingat nggak? Enggak. Lupa. Kalau Mbak Iren dulu gitu juga nggak, Mbak? aku lebih lupa lagi. Bilang lagi. Maaf. Tadi aku mau nanya, kalian kan berangkat bareng suami ya?
waktu apply visa itu sudah harus nyantumin alamat nggak di sana? Sebelumnya Atau harus. atau nyari akomodasinya setelah nyampe gitu? Oh, Waktu pendaftaran. sepertinya kalau akomodasi itu hal yang terpisah sih, Kak, dari persyaratan visanya gitu. Jadi ketika ngajuin visa, kita nggak diminta alamatnya, cuman bukan berarti kami cari akomodasinya setelah sampai. Gitu. Oh gitu, beda lagi ya ternyata. Tapi di visanya ada pertanyaan yang punya kenalan nggak di US itu. Oh, Alamatnya di mana, terus minta kontak personnya juga kalau misal ada teman atau kerabat di US ya kayak gitu. betul. Nah di situ kalau aku waktu Bang Geri itu nggak ada ya. Tapi kalau aku nyantumin Bang Geri. Bang Geri. Kita waktu ditanya ada kontak atau kenalan, waktu itu seingatku sih nyantuminnya malah kampus. Jadi di departemennya ada apa ya istilahnya itu, PIC-nya, nah kita cantumin itu dan alamat kampusnya. Tapi kalau untuk akomodasi sendiri udah dapat kan sebelum berangkat kan ya? Ya, nah kami ini tinggalnya termasuk enak karena apartemennya diurusin sama kampus. Jadi kampus ini tuh punya perumahan gitu, apartemen gitu, agak luas banget malah. Nah, buat graduate student, nah kita daftar di situ. Oh, tricky nggak sih masalah akomodasi di sana atau karena itu disediakan kampus pasti dapat gitu? Mostly dapat sih. Pasti dapat ya. Kalau daftar. Tapi ya memang waktu dapat LOA itu langsung ditawarin, langsung daftar gitu buat tinggal di housing kampus. Karena kalau telat ya nggak kebagian juga. Oh iya iya. Ya. Berarti kalau akomodasi memang sama-sama tricky lah ya di mana-mana. Nah, terus ini nih yang selanjutnya nih yang penting, sangat penting ini. Kita mau bahas biaya hidup nih. Mbak Iren, boleh tahu nggak Mbak, Fulbright itu living allowance-nya berapa? Terus itu biaya hidupnya berapa? Fulbright itu untuk doktoral ya, dia akan ngasih untuk 3 tahun dan tiap tahun 40.000. Oh, 40.000 US dollar. tahunan. Ngasihnya tahunan atau di apa namanya per bulan gitu Mbak? Nah, ini jadi gini, di US sendiri itu beda state, beda living cost juga ya, macam-macam gitu. Nah, kebetulan di tempatnya di Michigan ini, si UMich ini, per tahun untuk tuition plus living cost itu 72.000. Dan karena maksimum si Fulbright itu 40.000, jadi kami tuh istilahnya shortfall atau kurang 32.000. Nah, jadi harus mengusahakan dari sumber lain lah gitu, 32.000 ini per tahun. Sedangkan kalau ada temennya suamiku itu di tempat lain yang tuition plus living cost-nya di bawah 40.000, itu kan berarti cukup dana dari si Fulbright gitu. Nah, kalau cukup dananya sama Fulbright itu dikasihnya, ntar saya lupa. Misalkan kayak tuition, kalau nggak salah si Fulbright yang bayarin langsung ke universitasnya, terus living cost-nya dikasihnya per bulan kayak stipend gitu. Sedangkan kalau kayak suamiku ini karena shortfall, jadi dikasihnya ya udah 40.000 atur sendiri gitu. Bentar, aku agak bingung. 40.000 itu bukan buat living-nya aja, tapi buat kuliahnya juga. Iya. Wow. Wow, aku jadi speechless. baru tahu aku, oh 40.000 itu ya itu biaya kuliah, ya pokoknya itu semuanya, pokoknya nih gua kasih duit 40.000 buat semuanya, lu
pikirin sendiri gimana gitu ya? Ya, batasnya. Jadi istilahnya salah sendiri karena carinya Umich yang mahal gitu. Oh, gitu toh. Gitu. Tapi untungnya si Umich ini memang dia juga punya dana, jadi double funding lah suamiku dapatnya. Jadi dana dari Fulbright sama dana dari Umich gitu. Wow, aku baru tahu nih. Waduh, tega banget ya. Astaga. Ya istilahnya memang mungkin apa standarnya si Fulbright memang segitu ya gitu. Tapi ternyata ya itu ada jalan lain gitu bahwa kita bisa approach ke universitasnya dan bahwa kalau program doktoral gitu di US, oke jangan US deh, oke di Michigan ya. Iya. Takutnya beda sama di Illinois. Eh, bahwa program doktoral di Michigan itu statusnya adalah karyawan. Jadi memang dapat stipend dari si universitasnya. Dan apa istilahnya kalau kita ada kesulitan apapun, hmm, di Yumis ini enak banget sih. Jadi kita asal kita terbuka sama si dosen kita gitu ya, mereka mau bantuin cari jalan keluar gitu. Iya, 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 iya. Memang apa namanya? Aku juga ngerasain sih, tapi bukan masalah itunya, bukan masalah living cost ya. Pokoknya kalau kita di mana-mana tuh kita mesti ini aja, maksudnya cari pertolongan gitu ya. Ngomong gitu, kita butuh apa. Soalnya kan kadang-kadang aku nggak tahu ya, ini memang tipikalnya orang Indonesia atau gimana, dipendem sendiri aja gitu. Oh, gitu. Mungkin mungkin juga kalau shortfall-nya cuma sekian ribu, kayaknya kami akan tanggung sendiri gitu. Tapi Ya, berhubung itu shortfall-nya 32.000 per tahun, iya, iya. Iya, 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 harus aku langsung melontar dieskalasi tuh, ya. nggak mungkin ini. Iya, 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 betul, betul, betul. Oh, aku baru tahu ternyata skemanya Fulbright kayak gitu. Hmm. Kalau Gaby sama Yovita gimana? Kalau LPDP? Living allowance sih kalau sejauh ini beda-beda tiap state sama sih. Kayak tadi yang di-mention Mbak Iren. Jadi karena kami tinggalnya di Urbana Champaign, kalau di-compare sama yang mungkin di New York atau di Boston pasti beda ya. Kalau di sini lebih rendah. Cuman cukup karena tidak begitu besar living cost di sini kalau dibandingkan sama di kota-kota besar lainnya. Kalau LPDP master itu ini kan ya, apa namanya? Living allowance-nya walaupun bawa dependent nggak nambah ya? Betul. Cuma buat studentnya aja ya? Cuma Iya. buat student. Berapa sih di sana? Berapa USD kalau buat di Urbana? Per bulannya 1.700. 1.700 USD. Diberikan setiap 3 bulan sekali. Oh iya, LPDP tiap 3 bulan, betul-betul. Nah, itu, oh iya, aku tadi lupa nanya. Kalau biaya hidupnya gimana? Akomodasi, bill, terus buat kebutuhan sehari-hari itu gimana? Karena kalau dari aku tinggalnya di Urbana 1.700 cukup gitu. Tapi ya nggak, kalau dibilang bisa saving enggak gitu. Jadi ngepas. Itu buat Apalagi akomodasi berapa? ya, Akomodasi per week juga kan di sana ya? akomodasi dalam artian apartemen Mm-mm. per bulan kami 760 USD. Oh, per bulan. Kurang banget. Saatnya, ayo Bu, pindah ke Urbana, Mbak. Mari. Tapi itu ini apa, akomodasinya itu berapa? Apartemennya studio kah atau 1 bed kah atau 2 bedroom kah? Oh, ini cukup bagus sih. Jadi kami ada 1 bedroom, 1 kamar mandi, dapurnya juga luas, ya lumayan lah.
Dan Ah, apartemennya ini nggak cuma yang satu gedung isinya kamar-kamar gitu, Kak. Jadi Rumah. satu gedung ini cuma ada 4 rumah, 2 lantai. Terus ada taman banyak gitu. Jadi benar-benar laundry juga gratis. Jadi memang karena punya kampus ya, mereka punya lahan yang cukup luas lah. Ada halte bis juga buat mau ke kampus. Udah kerjasama. oke. Mm. Berarti kalian pas kalian datang itu sudah fully furnished, sudah siap ditinggali atau mesti ngisi-ngisi lagi? Sudah siap Sudah. ditinggal. Tapi ada juga pilihan yang unfurnished. Hmm. Oh, gitu. Harganya kira-kira $100. Heeh. Kalau bills gimana? Bills berapa di sana? Atau sudah include itu juga jangan-jangan? Belum. Kalau electricity dan gas bills-nya depends ya, kita pakainya seberapa banyak sih. Kalau aku, kalau summer ya bisa 70, kalau winter karena banyak pakai gas, air hangat, heater, bisa sampai 100 Per bulan. per bulan. Yovita sekitaran segitu juga. Enggak sih. Aku sekitaran 60-an. Oh, Belum yang winter, belum tahu. Baru di sini. oke. Nih, oh tadi Gaby udah mention ya, itu pokoknya living allowance gitu cukup ya. Cukup. Nah, tapi ini ada apa namanya? Kan Gaby kan hamil dan lahiran di sana kan? Iya, Ada ini nggak apa? Karena ada baby tuh jadi nambahnya banyak nggak sih? kebetulan aku di join kayak ada namanya International Women Connection. Itu ada kayak grup buat wanita-wanita yang mendampingi suaminya kuliah di U of I buat International Women. Jadi kami banyak banget dapat bantuan dari situ. Kayak baju baby aku beli cuman waktu buat newborn aja dan itu kayak cuman 5 sampai 10 pieces. Sisanya dapat dari ibu-ibu yang ada di sana gitu. Jadi kalau dibilang nambah pasti nambah tapi tidak begitu banyak. Jadi 1.700 itu cukup. Itu kamu pengalaman hamil di sana gimana, Beb? Gap, apa maksudnya? eh kamu, iya, maksudnya Ya, layanan dari vaskesnya gimana? Terus ya gitulah, gimana ceritanya? kalau orang pasti ini kalau ditanya tiap orang beda ya pengalamannya. Kalau aku karena aku punya dapat asuransi gratis dari pemerintah, jadi aku merasa ya secara finansial tidak begitu mempengaruhi finansialku gitu. Jadi karena semua gratis dari mulai cek setiap bulan sampai sampai dokter spesialis anak semua masih ditanggung sama asuransiku dan itu gratis. Jadi sangat bersyukur banget buat itu. Kalau pelayanan kesehatan bagus sih menurutku. Mereka itu tidak membeda-bedakan yang itu asuransinya gratis dari pemerintah atau oh dia pakai asuransi yang platinum misalnya kayak gitu, nggak ada pembedaan kayak gitu. Nurse-nya semua baik. Cuman karena dilihat mungkin aku itu nggak complicated ya kehamilannya, jadi yang menangani aku tuh kayak ini loh Kak, apa sih istilahnya residency, tahu nggak? Kayak bukan dokter spesialisnya tapi residensinya yang mau ke dokter spesialis. Karena mereka di awal lihat, oh ya kayaknya ini nggak complicated gitulah pregnancy-nya. Terus mungkin yang beda, yang menurutku kurang itu adalah kalau di sini USG itu tidak setiap bulan. Dia tuh ukur perut pakai pita. USG itu cuman 2 kali aku.
kamera buat cek kayak jantung, semua yang penting. Itu minusnya menurutku. Kenapa? Karena mereka kan cuma lihat pakai pita dan ternyata perutku tidak begitu besar waktu itu. Jadi mereka kira anakku ya mungkin ya standar lah, mungkin 3,2 kilo. Ternyata waktu lahir itu 3,7 kilo. Jadi itu lumayan berat gitu waktu pushnya. Oh, Cuman normal ya? ya, Hmm. nah itu juga karena mereka merasa ini itu tidak complicated kehamilannya, mereka tidak menawarkan sama sekali aku untuk C-section. Jadi langsung. Hmm. Untuk vaksin juga masih gratis tuh buat babynya. Masih sampai 1 tahun. Hmm. Setelah itu kita bisa coba apply lagi untuk asuransi gratis yang punya pemerintah atau kita mau cari yang lain. Mbak Iren, kalau di Michigan itu apa namanya? Akomodasi gimana, Mbak? Berapa, Mbak? Saya dapat one bedroom unit, hmm, Hmm. 1.100. 1.100. Tapi memang utilities sudah all in, jadi kayak air, gas sudah include. Itu Air gas. akomodasi kampus juga, Mbak? Ya, kebetulan dapat yang apa namanya di kampus housing gitu. Nah, yang di luar kampus itu ya siap-siap di atas 1.500 itu. Oke, oke. Mana lagi? Sama di sini juga nggak semua student bisa dapat kampus housing karena jumlahnya sangat terbatas, sedikit banget gitu. Baik, baik, baik. Nah, terus aku mau nanya ini nih. Kesibukan sehari-harinya. Kalau Mbak Iren, jadi kesibukan sehari-hari gimana, Mbak? Masak sih sebenarnya ya. Utamanya memasak. Jadi karena awal-awal saya datang juga kan udah Desember gitu, udah dingin gitu, salju di mana-mana. Cuman yang udah pasti di rumah dan setiap hari ngebiasain jalan keluar supaya terbiasa sama dinginnya gitu. Terus ya masak aja segala macem. Ngeliatin video. Jadi masaknya mulai dari masak sendiri berdasarkan pengetahuan yang kita udah punya, belajar dari video-video. Pokoknya kayaknya 1 tahun pertama itu saya habiskan untuk menjadi ini pelajar memasak. Ini Mbak Iren ini nggak part-time gitu nggak, Mbak? Nah, saya baru mulai seminggu kemarin. Oh gitu. Akhirnya memberanikan kerja. Iya, waktu awal-awal juga pikir udah mau kerja ya, karena pikir, wah lumayan nih untuk ngisi kesibukan, kemudian juga dapat pengalaman baru kan, kerja di dunia yang berbeda gitu. Maksudnya di ya situasi yang berbeda. Tapi ya itu sempat tanya sini, belum lagi karena masih dingin ya penyesuaiannya susah banget gitu untuk saya di dingin sini. Tapi sebelum mulai kerja udah keburu lockdown kan, udah keburu Oh stay at iya. home order gitu. Terus ya udahlah pikir-pikir untung juga saya nggak jadi kerja gitu. Karena situasi di sini kayaknya sangat nggak nggak bisa diperkirakan gitu. Daripada suami saya jadi khawatir gimana-gimana, ya udah mendingan saya di rumah aja gitu. Keterusan. Iya. Jadi sekarang boleh tahu nggak, Mbak, kerjanya apa, Mbak? Oh, saya baru keterima di ini childcare. Oh gitu. Ngurusin anak. Iya. Wih, keren. Kalau childcare gitu kayak mesti apa ngambil course dulu gitu nggak, Mbak? Nah, ini yang saya pelajari dan saya pikir bagus ya. Untuk kita yang mau terlibat di childcare, mereka tuh punya yang namanya background checking. Jadi apa namanya orang yang mau terlibat sama anak harus dipastikan tidak punya riwayat child abuse, tidak punya riwayat child neglect. Jadi tidak untuk terutama kalau kita orang tua
sampai dapat kasus menelantarkan anak atau kekerasan pada anak gitu. Dan kalau kita nggak punya anak, kita juga harus bebas dari kasus kekerasan pada anak gitu, ataupun kasus-kasus kriminal lainnya. Jadi itu fingerprint, background checkingnya itu sampai tingkat state, bahkan karena saya berasal dari Indonesia, mereka tuh cek ke Indonesia gitu. Jadi memang untuk proses lebih lama ya, tapi nggak lama juga sih, cuma beda berapa hari gitu. Tapi ada syarat ini dulu nggak Mbak? Kalau di Aussie ya, kalau mau kerja childcare gitu, harus ngambil course-nya dulu, ngambil kursusnya dulu gitu. Sampai dapat license ya. Ya, betul. Kalau di US sama juga di Michigan, Mbak. Di sini saya enggak sih. Jadi tapi ada training yang harus diikutin. Nanti kalau trainingnya udah beres, jadi akan ada otomatis kekirim ke dia, ke detect bahwa saya udah selesai trainingnya gitu. Modal juga itu untuk fingerprint, kemudian untuk tes TBC, kita harus bebas TB. Terus di awal aja kita bikin working permit gitu, surat izin kerja. Tapi Terus, itu ya. prosesnya mudah ya, Mbak? Transparan gitulah. Ya, anggap saja transparan. Saya kurang ngerti soalnya. Saya kurang ngerti. Cuma memang untuk bikin working permit-nya itu lumayan lama. Saya 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Tapi ada temen yang baru datang. Dia baru datang tahun ini dan langsung bikin working permit. 2,5 bulan udah keluar. Oh, iya, iya. Itu ada ini nggak, Mbak? Ada batasan nggak? Kerjanya boleh berapa jam per minggu gitu? Katanya sih bisa sampai 40 jam per minggu. Per minggu? Cuman karena saya juga udah lama nggak kerja ya, 20 jam per minggu juga kayaknya udah cukup deh. Yang Oh, penting ada kesibukan. happy nggak, Mbak? Enjoy nggak? Saya sih senang ya, kayaknya emang dari dulu saya harus emang jodohnya saya bekerja bersama anak-anak gitu. Kalau boleh tahu rate-nya berapa, Mbak, di sana, Mbak? Per jam kan ya? Per jam. $17. Per jam. Itu UMR di sana memang segitu, Mbak? Saya kurang mempelajari ya bagian UMR gitu. Cuma saya lihat kayak misalkan kayak di McD atau di Kroger, di grocery gitu, $15 per jam. Oh, berarti itu udah lumayan lah ya? Lumayan lah, lebih tinggi. Iya, $2. betul. Itu kan Cuma per jam, Mbak. per jam ya. Iya. Memang saya juga nggak tahu ini nanti urusan pajaknya bakal dipotong berapa, karena saya dengar-dengar 30% gitu. Wow. Jadi di sini pajaknya tuh ada SSN, pajak state, sama pajak federal gitu, kalau nggak salah. Jadi ada 3. Ya sekira 30% lah. Kalau Gaby sama Yovita gimana? Kesibukannya sehari-hari? Kalau aku kesibukannya sehari-hari ini karena punya baby ya membersamai babyku sih Kak. Cuman dulu waktu awal nyampe sama aku langsung daftar working permit. Itu bayar $460. Nunggu ya 1,5 sampai 2 bulan. Keluar permitnya sama SSN-nya. Cuman waktu itu cari-cari kerjaannya maunya itu yang nggak capek gitu. Tapi ada duit. Tapi kok belum nemu-nemu. Akhirnya waktu dia mau daftar, jadi kayak di perpustakaan gitu. Nggak keterima. Terus tahu tiba-tiba hamil. Oh ya udah deh, memang nggak usah kerja kayaknya. Jadinya aku tidak lanjutkan mendaftar pekerjaan.
Cuman aku pernah sempat coba bisnis kecil-kecilan gitu, jadi aku datengin barang dari Indonesia, terus aku jual kayak di Facebook kayak makanan-makanan gitu. Cuman ya aku itu tipenya kurang konsisten gitu. Jadi ketika ada badai menerpa, seperti pernah ketahan bea cukai gitu barangnya, aduh aku jadi udah deh, mungkin waktunya istirahat aja, nggak usah kerja dulu. Saya nanti pulang ke Indonesia kerja lagi. Mungkin waktunya aku istirahat aja gitu. Gitu. Tapi itu udah sempat berapa kali kamu datengin barangnya itu? 4 kali ada. 4 kali itu dalam besar ya, kayak 25-30 kilogram gitu. Hmm, Jadi itu kalau di Amerika itu nggak boleh mendatangkan daging-dagingan kan Kak, daging mm-mm. sapi, ayam gitu. Tapi aku udah lolos nih 3 kali, ternyata yang keempat nggak lolos, jadi ya sudah. Ditahan sama US-nya, jadi oke, berarti sudah waktunya berhenti. Oh, itu berarti kamu biarin aja gitu? Atau kamu sudah sempat datang ngurus Iya, karena tapi memang susah? dihanguskan sama mereka, jadi ya sudah. Oh, Gitu. rugi dong ya berarti yang Kita terakhir sih itu ya? kayak ada, iya. Tapi ya kalau dihitung-hitung masih ada untungnya lah. Wah, keren, 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 keren. Kalau Yovita gimana? Ya aku sehari-hari masak, terus hunting-hunting menjelajahi bus untuk lebih tahu kota ini. Ya kan masih baru, jadi ingin tahunya banyak. Hmm, kamu nggak berencana mau kerja tah? Nggak berencana mau kerja. Oh, sementara ini sih masih belum ya, karena suami saya membutuhkan saya. Asik. Jadi temen dia. Ini Mbak Iren, Yovita sama suaminya ini newlywed. Jadi mereka lagi honeymoon sekarang. Dari Lagi kita langsung diajak. Iya, honeymoon ke Amerika. masih bucin-bucinnya. Oh, Kalau saya 14 tahun juga masih bucin. kalau kalau Gaby, kamu pas berangkat ke US itu newlywed juga apa gimana? Aku nikah 2021, ke US 2022. Oh, sama Sudah. juga ya, pengantin Di bawah baru. 5 tahun newlywed. Oh, itu New York berarti. Mau nanya apa? Boleh nggak aku nambahin lagi nih? Iya, Untuk boleh, Mbak. aktivitas saya sehari-hari. Saya tuh sibuk banget gitu. Sebelum Iya. bekerja ya, sebelum bekerja ya, sebenarnya saya tuh sibuk banget. Satu hobiku di sini adalah keliling dumpster. Jadi dumpster tuh tempat sampah. Nah, jadi kebetulan di kampus housing ini ada beberapa dumpster, beberapa spot gitu. Dan jadi pas kebetulan saya juga datang ke sini sewa rumahnya yang unfurnished gitu. Jadi kosongan banget gitu. Awal-awal tuh bener-bener kayak camping aja, Mbak. Cuman kasur, meja makan, sudah gitu. Terus di dumpster ini banyak sekali barang-barang yang masih bagus kondisinya gitu. Tapi ditaruh di dumpster alias dibuang karena pemilik sebelumnya harus pindah gitu. Dan entah pindah kembali ke negaranya atau kemana, intinya dibuang aja. Ya tentu saja saya sangat beruntung gitu. Saya nggak bawa barang banyak. Sekarang saya bisa melengkapi rumah gitu dengan barang-barang yang ada di dumpster gitu. Jadi kegiatan harian keliling dumpster itu, kemudian juga memperbaiki si barang-barang itu. Sebagian yang nggak dalam kondisi bagus, ya saya bagusin gitu, supaya bisa dipakai lagi gitu. Dan kemudian beranak nih akhirnya rumah saya yang tadinya kosong, yang cuman ada kasur dan ada meja makan doang. Penuh, bukan cuma penuh. Sampai suami saya, ini mau bawa barang berapa lagi? Itu barang itu
Mbak itu yang tadinya datang ke US cuma bawa 2 koper isi pakaian tok gitu kan. Aku tuh sampai bisa bagi-bagi barang ke tangga gitu kan, ke orang lain. Ya seneng aja sih gitu. Terus apa, karena yang datang ke sini kebetulan di daerah saya itu semuanya unfurnished, berarti kita semua sama-sama mulai dari nol gitu. Nah kita bagi-bagi kayak gitu, terus nah saya juga bergabung di Facebook grup namanya Buy Nothing. Si grup ini tuh memang semangatnya adalah untuk mengurangi jumlah barang yang ke landfill. Jadi dan dengan mengurangi jumlah barang ke landfill, si barang itu masih umurnya makin panjang karena bisa dipakai terus. Juga sebenarnya akan menolong untuk orang-orang yang memang perlu barang tapi nggak punya uang gitu. Jadilah grup Buy Nothing. Kita bukan swap gitu, kita bukan tukeran barang, tapi kita di situ hanya boleh melakukan 2 hal, memberi atau minta gitu. Dan nggak boleh diduitin gitu. Nah saya juga gitu, bagi-bagi barang di situ gitu. Sambil saya juga minta barang gitu, apa yang saya butuh gitu di situ. Ya kadang dapet gitu, namanya jodoh ya. Kadang juga nggak dapet gitu. Sebentar, pasang ini dulu. Tapi itu kebantu banget gitu. Jadi kebantu dari dumpster, juga kebantu dari grup itu gitu. Dan itu termasuk hobi saya juga gitu, karena uh, bisa melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat, bukan cuma buat orang lain, tapi juga buat lingkungan hidup. Nah terus tadi Mbak Gebi ya bilang bahwa ada kesempatan untuk tidak bekerja gitu. Enak juga. Saya juga menikmati kesempatan itu untuk tidak bekerja. Dan akhirnya saya juga belajar untuk gimana merawat diri saya sendiri gitu. Kok kayaknya selama kemarin-kemarin itu saya terlalu sibuk sama urusan saya, ngapain, kerjaan gitu. Tapi di sini saya ada kesempatan untuk memperbaiki diri saya gitu. Berolahraga lebih banyak gitu kan. Masker, perawatan wajah lebih banyak. Jadi kayaknya lebih memperhatikan diri gitu. Terus kemudian ada kesempatan belajar lagi, saya ikut ESL atau English as Second Language. Jadi saya belajar bahasa Inggris, saya nyadar memang kemampuan bahasa Inggris saya nggak gitu bagus gitu. Jadi saya ikut beberapa kelompok untuk bisa latihan berbicara bahasa Inggris gitu. Selain itu di kampus housing ini juga mereka ada acara gitu. Saya juga ikut acara itu kampus housing gitu. Kemudian jalan-jalan. Nah kebetulan perumahan ini juga deket banget sama hutan-hutan kecil gitu. Jadi saya juga udah sibuk liatin hewan liar gitu. Jadi ada hari-hari saya ya cuma main sama squirrel, main sama chipmunk gitu kan. Sampai ada chipmunk yang berhasil bisa saya panggil gitu. Wah seru banget deh pokoknya. Eh Memang orang tua saya juga bilang kamu nggak rugi, maksudnya sekalian ke sana sekalian belajar lah gitu. Tapi emang saya nggak ada niat belajar lagi gitu. Jadi udah aja main blast gitu. Aku sekalian ya belajarnya sih belajar motret akhirnya ya, belajar motret, konsultasi sama temen, dia kasih tips motret-motret, saya potret-potret-potret, share, dia kasih masukan kayak gitu. Belajar motret terus akhirnya belajar ngedit, bikin YouTube, ya udah. Apapun yang saya belajar yang penting bukan belajar formal, saya nggak mau. Kalau yang ESL itu gratis, Mbak, atau gimana, Mbak? Nah, serunya juga di US ini banyak banyak lembaga yang ngasih kegiatan gratis gitu loh. Jadi dari library, mereka kerjasama sama satu organisasi namanya Washtenaw Literacy. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan literasi di Washtenaw County. Difasilitasi tempatnya sama library gitu kan.
Seperti itu. Kemudian saya juga ikut satu grup namanya International Neighbors. Ini grup isinya cewek semua, khusus gitu, khusus cewek. Karena ya itu mungkin karena ini juga kayak college town, banyak sekali istri student yang eh, perlu sesuatu gitu, perlu lembaga untuk pertama melatih kemampuan bahasa Inggris gitu. Karena banyak juga yang masih bahasa Inggrisnya kacau banget gitu. Plus informasi-informasi, dan saya kebetulan dapat grup yang eh, sangat menyenangkan gitu. Jadi banyak informasi saya dapat dari grup itu gitu. Misalkan kalau kayak dokter, walaupun kita dari insurance sudah tahu nama dokternya si itu gitu ya, tapi ternyata kalau di sini kita harus establish new patient namanya. Jadi kita harus memastikan bahwa si dokter itu akan bisa menangani kita. Nah, kalau ternyata kita belum establish new patient, pas kita butuh ke dokter, pas si dokternya udah overload gitu, kita harus cari dokter lain gitu. Jadi apa namanya? Jadi rada susah sih gitu. Nah, ternyata ada kayak gitu. Terus kemudian dikasih juga tips, kalau ada apa-apa jangan langsung 911, minta ambulans gitu. Karena mahal banget. Jadi telepon dulu memang ke 911 gitu, tapi bilang aja minta di exam, minta minta examination gitu. Jadi minta ada nurse untuk ngecek dulu kondisinya, memang perlu pakai ambulans atau enggak gitu. Dan itu free kayak gitu. Jadi banyak-banyak tips banget lah, terutama hidup di US gitu, seperti apa dari grup International Neighbors. Kayaknya di Illinois juga ada deh, karena dia di berbagai kota. Kebetulan saya yang cabang Ann Arbor gitu. Ada pengalaman ini nggak, Mbak, sama rumah sakit atau berobat di sana itu susah gitu nggak, Mbak? Ya, waiting listnya lama. Jadi kalau kalau di sini sakit ya, kita mau ke dokter itu waiting listnya lama. Kalau ke dokter yang PCP kita gitu, PCP teh, apa ya? Lupa. Ya dokter kita gitu. Nah, primary care physician. Nah, tapi kalau misalkan kita darurat nih, aduh kok sesek napas gitu ya. Sebelum kita ke ER, ada yang namanya urgent care. Nah, itu atau misalkan kita mencret nggak berhenti-berhenti nih, sehari udah 8 kali gitu, 10 kali mencret, ke urgent care dulu. Nanti kalau ternyata dari urgent care, jadi itu kayak termasuk membantu exam juga, menilai kondisi kita. Kalau memang ternyata perlu baru dirujuk ke ER. Tapi kalau enggak, akan ditangani di situ. Si urgent care sendiri sebenarnya fasilitasnya juga lumayan sih gitu. Hampir kayak ER tapi nggak selengkap ER, dengar-dengar sih. IR itu Untungnya apa saya sih, Mbak? emergency room. Hmm. Tapi berarti misalnya kita sakit, terus datang ke rumah Urgent sakit, care. itu Oh, pasti dilayani gitu. kurang tahu tuh. Maksudnya karena di sini tuh semua sistem appointment kayaknya ya. Mhm. Jadi saya pernah ada anak tetangga sakit perut sampai sakit banget, udah nggak tahan, itu ke ER, memang ditanganin gitu. Eh, tapi kalau ada apa-apa ya harus ke urgent care. Jadi kalau misalkan kita mau ke PCP kita sendiri yang sudah berdasarkan insurance kita, bikin jadwal. Jadi memang bukan untuk penyakit yang mendesak gitu, tapi untuk penyakit yang memang perlu ditangani secara, aduh rada susah juga ngomongnya. Misalkan kayak jadi kayaknya PCP mungkin lebih kayak untuk cek kesehatan tahunan gitu. Terus atau misalkan waktu itu saya ada keluhannya, kok kenapa bagian sini sakit, itu kebetulan pas bisa cepet dapet, nggak nyampe seminggu saya udah bisa dapet appointment. eh tapi ya itu diperiksa juga menyeluruh gitu. Ini kebetulan
kanan bawah sakit. Cuma dokternya kan langsung takutnya appendix gitu kan. Jadi di ronsen iya, di USG iya, di em, cek darah iya gitu. Cek urin juga iya gitu, semua aja. Sampai udah deg-degan waktu tuh, aduh bayar berapa dong? Ternyata enggak gitu. Cuma bayar copay aja, $30. Itu karena punya insurance tapi Mbak. Iya, tapi nyesek juga $30. Bisa buat 2 kali makan di luar. Tapi kalau berarti Mbak Iren insurance-nya gimana Mbak? Bayarnya per apa? Per Oh, kalau saya teh, insurance-nya kan nebeng suami, karena dia sebagai student di sini, kemudian sama si universitasnya, aku nggak tahu ya gimana prosesnya, tapi intinya mah sekaligus gitu, suami istri masuk itu, bayar, jadi bayar per bulan gitu, bayar per bulan, cuma lebih murah. Terus kalau ke dokter kayak gitu, bayar copay. Sama ke urgent care juga bayar copay. Rate-nya sekitar 25 sampai 30. Kalau insurance-nya sendiri tahu nggak Mbak? Per bulan berapa atau per tahun berapa Mbak? Lupa, tapi kayaknya per bulan 500 sampai 700 deh. Per bulan 500 sampai 700. Karena Mbak Iren kan di sana udah lama ya Mbak, dari sebelum pandemi sampai sekarang. Ada perbedaannya nggak Mbak, US dari sebelum sama setelah pandemi? Dalam apa maksudnya dalam konteks, kan aku dengar berita, ngelihat berita lah gitu ya, rasisme di US, terutama pas pandemi gitu ya. Itu kan kayak orang-orang, ya nggak tahu sih kalau ngelihat di berita tuh kok kayaknya parah banget gitu ya. Kalau pengalamannya Mbak Iren di kehidupan sehari-hari itu gimana Mbak? Jadi sebenarnya ya, saya ini jago kandang. Saya nggak kemana-mana. Jadi hanya di kota Ann Arbor aja gitu. Tapi kebetulan kota Ann Arbor ini diverse banget gitu. Jadi memang orang dari segala penjuru dunia ada di sini gitu. Enaknya apa? Orangnya lebih toleran sih. Jadi buat kayaknya sih selama di pandemi di kota ini nggak kedengeran ada kasus-kasus rasialisme seperti itu gitu. Dan enaknya lagi karena ada berbagai orang dari berbagai daerah, berbagai negara, nyari restoran macam-macam di sini ada. Restoran Ethiopia, restoran Libanon, restoran Nigeria, Jamaika. Indonesia Indonesia, ada nggak Mbak? justru Indonesia yang belum ada. Ayo kita bikin lah. Gemes aku tuh sebenarnya. Kalau di Ann Arbor tuh diverse ya tadi Mbak Iren bilang ya, nggak yang mayoritas orang putih gitu nggak ya? Enggak. Orang putihnya banyak, tapi orang lainnya juga banyak gitu yang selain Hmm. putihnya. Sampai aku juga bingung pas mau berangkat, aku udah pikir udah siap-siap itu kota putih Michigan itu. Dan Ann Arbor memang kalau lihat dari demografinya memang masih banyak orang kulit putihnya gitu. Dan aku udah siap-siap untuk makan makanan bule gitu. Tapi begitu nyampe sini, toko Asian-nya banyak gitu. Asian grocery banyak dan bahkan produk-produk Indonesia juga adalah beberapa yang memang produk juara kita gitu. Indomie, oh salah, nggak boleh nyebutin. Boleh nyebut Nggak apa-apa. ada di sini. Aku juga kaget sampai tapi dan udah gitu ya bisa juga dan eh sebagai orang Indonesia yang ke US, saya sih juga merasa ada beban ya, mesti bawa nama baik Indonesia gitu. Perilaku jangan memalukan gitu kan. Tapi sekaligus juga, yuk kita sebarkan budaya kita gitu ke orang lain. Saya senang banget masakin tetangga gitu ya, terutama rawon, nasi goreng cikur gitu kan.
mereka seneng banget. Apalagi pas nasi goreng cikurnya aku bikin tumpeng gitu kan. Oh anaknya seneng banget gitu. Itu kan nasi kuning gitu kan, nasi warnanya kuning, kok bentuknya begitu gitu. Mbak Iren nggak buka PO-PO masakan Indonesia di situ, Mbak? Aku nggak kuat ngerjainnya ya. Masak tuh capek kan sebenarnya. Aku nggak konsisten kalau tadi kata Mbak Gebi. Tapi kalau orang Indonesia di sana banyak nggak sih yang suka buka PO-PO masakan Indonesia gitu? Nah ternyata ya luar biasa loh, orang Indonesia diasporanya juga kemana-mana. Di sini ada beberapa orang yang udah buka catering. Jadi student-student yang udah kangen masakan tanah air gitu bisa pesen ke mereka. Kalau Gaby sama Yovita di sana gimana? Banyak nggak yang orang Indonesia yang buka PO masakan gitu? Nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Tahun lalu ada salah satu student spouse, dia open PO gitu sih, weekly. Cuman itu aja. Nggak terlalu banyak kok orang Indonesia di sini. Kamu nggak Hanya ada berarti rencana, dari Yovita? apa? Yovita nggak ada rencana? Nggak, aku kan rencana mau bikin tempe kan. Cuma kayak cuaca tidak mendukung. Iya, Kan iya. dingin banget kan. Jadi susah jadinya tempe itu. Gitu. Aku ajarin bikin Oh. tempe. Iya kan. Kalau pas winter gimana, Mbak? Jadi Ngakalinnya? tempenya masukin ke oven, nyalain lampunya. Iya. Oh, nyalain lampu ya. Aku nggak nyalain lampu Iya. sih. Tapi taruh oven. Tapi ya nggak jadi lama jadi 2 hari. Kalau summer Iya. kan sehari jadi. Masa? Aku summer juga sama 2 hari. Susah winter. Nyalain lampunya, jadi semalaman lampunya nyala si ovennya. Oke. Coba lagi. Ya nanti tak coba lagi. Coba ya. Iya, iya, iya. Iya, di sini juga nggak ada resto Indonesia gitu. Kurang banget sih. Jadi kalau makan Indonesia mungkin harus ke kota yang sangat besar kayak New York, nah itu baru ya. Di Chicago masa nggak ada? Beneran? Chicago itu ada satu, cuman reviewnya nggak banyak gitu loh Mbak. Terus starnya sedikit, jadi aku juga kayaknya iya nggak ya ini. Rasanya ada waktu itu ya, satu dulu. Oh iya, terus ini apa namanya yang masalah rasisme tadi. Kan Alex kan sering itu apa namanya sering update di story-nya gitu loh. Tapi aku bukan ngelihatnya bukan dari Instagram, aku nggak main Instagram lagi soalnya. Oh, Ngelihat di FB doang. Jadi kan dia pernah ya pernah. mengalami itu kejadian itulah Oh ya? rasisme, terus ada penembakan juga di dekat itu kalian, di wilayah kalian. Iya, sekitar kampus juga. Itu jadi kayak maksudnya kalau di Urbana ada ya kayak gitu. Rasisme itu berasa gitu. Tapi kalau rasisme yang di sekitaran kampus, enggak sebenarnya. Kita kan agak jauh kan waktu itu mainnya. Mereka main itu agak jauh gitu kan di neighborhood yang jauh gitu lah. Jadi kayaknya tergantung neighborhoodnya juga Iya, sih. yang di luar itu yang kerasa sih, di luar Hmm. kampus. Kalau di sekitaran sini sih diverse banget gitu Kak. Jarang lah kejadian kayak gitu. Cuman karena mereka waktu itu main ke neighborhood yang agak sepi Dan banyak anak-anak lokal sana. Kalau Mbak Iren lebih ini nggak Mbak? Maksudnya suka sama dukanya itu gimana Mbak? Berimbang atau lebih dominan sukanya tinggal di US Mbak? Tinggal di Ann Arbor mungkin lebih tepatnya, karena ya benar-benar nggak kemana-mana ini. Tapi kalau di Ann Arbor sendiri menurut saya ini orang-orangnya sweet ya. Tapi kalau dilihat memang dari tingkat pendidikan memang
banyak sekali angka yang jumlah penduduk yang lulus S2 itu banyak banget. Jadi mungkin juga karena pengaruh pendidikan kerasa jadi situasinya lebih enak gitu. Tapi memang ya sejauh ini yang saya alamin sih oke-oke aja, apalagi ketua grup di conversation di conversation group yang international neighbor sama tutor ESL, kemudian tetangga-tetangga semuanya baik sekali gitu. Dan iklim universitas ini UMIJ ini iklimnya juga positif gitu. Jadi buat saya sih sampai sejauh ini ya oke-oke aja. Saya senang banget di sini gitu. Tapi memang kalau dengar dunia dari yang lebih sibuk gitu ya, anak-anak graduate gitu kan, ya drama-dramanya ada juga gitu. Yang ceritanya di gaslightingin sama temennya, atau misalkan ada yang diperlakukan dingin gitu, ada juga gitu. Yang sama dosennya udah di email nggak dibales-bales gitu, ada juga yang kayak gitu. Yang dosennya berusaha perlakuannya beda gitu ke mahasiswa lain gitu, ada juga gitu. Nah, yang kayak gitu tuh kalau menurut leader saya juga dia bilang kalau kamu merasa nggak diperlakukan adil sama orang lain, kamu harus speak up. That's the American way. Itu kata dia gitu ya. Cuman kalau saya sih ya sebenarnya ya saya hidup di sini nggak bakal lama gitu. Ngapain juga cari masalah gitu. Soalnya saya sih masih berpikir sepenting apa saya ngomong, sepenting apa ya udahlah gitu. Kalau dukanya ada nggak Mbak di sana Mbak? Dingin. Dingin sama ini aja sih, di awal-awal karena lockdown itu ya, kesempatan saya untuk ketemu orang lain secara nyata gitu, in person, itu sangat berkurang. Tapi yang saya lihat, kalau punya anak, itu kesempatan untuk ketemu in person lebih besar gitu. Karena anak mau nggak mau main di luar. Anak tuh, dan begitu main di luar, ketemu anak lain, pasti ada parents-nya gitu. Nah, itulah kesempatan bersosialisasi lebih banyak sebenarnya kalau punya anak gitu. Kalau di US itu sekolah anak bayar sendiri atau gratis sih Mbak? Kalau di public school gratis. Gratis. Termasuk dikasih makan katanya, makan siang. Kok anaknya international student juga gratis? Wow. Yang pada susah justru kalau anaknya belum usia sekolah. Gitu. Itu yang kalau kata saya sih biayanya mahal. Usia wajib sekolah di sana mulai usia berapa sih Mbak? Waduh, nggak tahu ya ada wajib sekolah atau enggak. Tapi kalau nggak salah mereka mulai dari young five kalau nggak salah. Jadi dari 5 tahun, young five, young five, terus kayaknya dia langsung 6 tahun udah primary deh. Kalau public school gratis ya? Kalau Yovita tahu nggak di sana kalau di Urbana gitu juga? Kalau anak gratis. Pernah dengar nggak sih ceritanya? Gratis memang, setauku ya, Emang tetangga. gratis. Gratis. Yang public school ya, public school yang gratis. Ada antar jemputnya juga busnya. Yang bayar kalau di bawah 4 tahun, di bawah TK gitu ya. Sama kayak yang Mbak Iren bilang tadi. Yang gimana yang di bawah 4 tahun tadi?
Kalau dia usianya 3 tahun udah bisa sih, 3 tahun di sini ada preschool gratis. Tapi kalau di bawah itu kan ada preschool atau daycare gitu, itu yang bayar. Tapi choice sih kadang ada yang milih preschool gratis tapi jauh dari sini. Ada yang punya kampus tapi bayar. Tapi kalau public schoolnya yang buat SD itu gratis. Kalau public. Tapi kalau private mahal. Gratis buat semuanya sih, yang penting residen aja Kak. Nggak lihat orang tuanya backgroundnya kayak gimana. Iya. Residen itu dalam artian memang tinggal di situ gitu. Iya, residen tuh artinya tinggal di sini tuh sebutannya udah dibilang residen sih. Mbak Iren di sana sehari-hari ngandelin public transport apa driving, Mbak? Ngandelin public transport. Dan ada sepeda. Kalau nggak, maksudnya mobil tuh nggak, kalau nggak punya mobil ya nggak masalah gitu di sana. Buat saya karena mobilitas cuman ke sana aja, maksudnya ya nggak masalah sih. Kalau Cuman ya kayak, memang jadi nggak bisa melancong lebih variatif aja sih. tapi kalau misalnya di sana mau driving gitu Mbak, itu ini nggak sih, susah nggak sih Mbak? Kayak SIM Indonesia berlaku nggak sih di sana? Nah, katanya mah untuk di Michigan sendiri, kita bawa SIM dari Indonesia itu masih bisa dipakai dalam 1 tahun pertama. Jadi kalau lebih dari 1 tahun kita datang, SIM kita harus sudah berganti jadi SIM Michigan. Gitu. Tapi selama kita masih baru berapa bulan tiba di Michigan, kita masih bisa pakai SIM itu. Gitu. SIM Selama di Indone Michigan, SIM Indonesia atau SIM Indonesia yang ditranslate? SIM Indonesia. SIM Indonesia aja. Ya, katanya lebih enak kalau kita SIM internasional, kan kita ada ya SIM Indonesia yang bikin SIM internasional. Itu katanya lebih enak, tapi tetap juga cuma setahun. Lebih dari itu harus jadi SIM Michigan. Kalau Yovita sama Gaby di sana gimana? Ngandelin public transport atau driving juga? Kalau aku public transport sih masih ya. Karena masih bisa kemana-mana dengan bus. Dan juga belum punya anak kali. Iya, kalau aku sejak punya baby, kami pakai mobil Kak kemana-mana. Cuman pakai mobil tuh kalau nggak perlu-perlu banget, nggak perlu sih. Kayak karena mahal ya, asuransi mobil mahal, parkir ya itu juga mahal. Terus apalagi kalau misalnya kita trip ke kota-kota besar kayak Chicago, aduh parkirnya buset mahal banget. Mahal ya. Di sana mahal nggak mobil Gap? Mobil itu variasi sih sebenarnya. Jadi kalau mau cari yang 2.500 ada, sampai yang mahal banget juga ada gitu. Rata-rata sih. Mungkin yang layak kondisi, kalau yang rata-rata beli di sini 3.500 ke 5.000 sih. Mulai dari 3.500 ya. Iya. Tapi itu aja udah kayak keluaran 2007 Mama. gitu. Itu kalau di apa namanya tadi? Kalau di Urbana sama juga kayak di Michigan, SIM Indonesia berlaku setahun gitu. Kita malah laku ya untuk student. Bisa dipakai Jadi terus. tidak ada batas. Hmm, Tapi hanya di wilayah Illinois. Kalau pergi ke Michigan ya nggak bisa. Hanya di wilayah Illinois aja. itu SIM Indonesia. Iya. Dan Nggak SIM perlu Indonesia ditranslate. sekarang sebenarnya sudah ada bahasa Inggrisnya gitu loh, Kak. Sudah Udah ada bilingual. tulisan, iya udah bilingual. Jadi ada tulisan driving license. Ya selama ada driving license-nya kita tunjukin ke polisi, oh ya udah. Oh, nggak perlu ditranslate Di gitu. bawahnya driving license ya udah dui bahasa. Oh, ada pesan nggak buat teman-teman lain yang mungkin baru bermimpi atau
sudah berencana mau berangkat ke US atau lagi persiapan berangkat ke US, ada pesan nggak, Mbak Iren? Apa ya? Buat yang mau ke US, persiapan apa sih? US itu kalau kata saya sebenarnya masyarakatnya sangat terbuka gitu. Tapi memang kita juga perlu menyelidiki daerah-daerah tertentu gitu. Ada daerah tertentu yang sangat terbuka kayak Ann Arbor ini terbuka banget gitu. Dan orangnya enak gitu untuk diajak bersosialisasi. Tapi bukan berarti di daerah yang tidak terbuka kita nggak akan diterima gitu. Karena orang baik mah ada di mana aja gitu. Tapi kita juga tetap perlu waspada itu aja sih. Dan kalau emang mau apa namanya yang khas banget Amerika buat saya adalah just be yourself. Dan apa namanya karena Amerika ini banyak banget migran, jadi kayaknya memang keterbukaan orang di sini lebih apa ya, lebih terlatih kayaknya. Be yourself aja. Yang penting kita juga tetap perlu considerate gitu, pelajari kebiasaan orang sini seperti apa gitu, supaya jangan jadi apa ya, ngagokin buat orang sini, terutama menjaga keselamatan kitanya sendiri lah. Bingung dah, kalau mau diomongin banyak sih sebenarnya. Kalau itu Mbak, waktu berangkat ini nggak Mbak Iren bawa kayak stok bumbu Indonesia banyak-banyak gitu nggak? Oh, nah itu juga ya karena kurang tahu ya. Emang saya juga udah mempersiapkan diri sebenarnya untuk makan masakan bule. Jadi saya bawa bumbu Indonesia ya enggak, ya mungkin sekitar 10 bungkus aja gitu. Ya kebetulan saya mah makan apa juga oke gitu. Jadi bawa 10 bungkus, kemudian kalau di US mau cari apa aja sebenarnya ada. Tinggal berani bayar atau enggak gitu. Karena yang susah kayak di sini kan kecap manis. Kemudian kayak kemiri. Itu pesen di Philadelphia, ada toko, ada grocery Indonesia tuh. Dia bisa datengin gitu, kirim. Tapi kan tambah lagi ongkir, belum lagi harganya memang lebih mahal gitu. Datang ke US, asal dari kitanya juga terbuka untuk dapat pengalaman-pengalaman baru, saya yakin kita bisa belajar banyak lah. Yang saya bawa waktu di awal justru koin buat kerokan sama bawang putih, sama kayu putih. Tapi kalau kayak baju, oh jangan khawatir untuk baju. Mending di US aja, karena selain bisa dapat banyak lungsuran, nemu di dumpster, juga Salvation Army, ya thrift store gitu, itu sangat memudahkan untuk kita dapat barang-barang dalam kondisi masih bagus, juga harga murah, dan kita juga udah ramah sama lingkungan dengan tidak menambah beban buat bumi gitu dengan baju-baju lain. Jadi kalau datang ke US, kalau kata aku mending bawa makanan, cuma perhatikan apa yang boleh dan apa yang tidak. Kayak daging-dagingan gitu jangan bawa deh. Jadi kalau mau bumbu-bumbuan itu bawa aja. Kecap manis bawa. Begitu teh bawa. Begitu nyampe US bagi-bagi aja ke senior. Karena apalagi di sini kerasa aku juga dibantu gitu. Kami juga waktu di awal dibantu sama beberapa yang udah lebih dulu gitu. Mereka juga bantu kasih panci apa lumayan lah gitu. Ya, dan kita yang udah merasa kebantu di sini sama senior ya kita juga pengennya ngebantu buat yang nanti pengen datang gitu. Pay forward ya. Ya, paying forward. Kalau Gaby sama Yovita ada pesan nggak buat teman-teman? Kalau dari bawa barangan, aku setuju sama Mbak Iren.
nggak usah bawa banyak baju lah, kayak ngeberat-beratin koper, paling ya tadi bahan-bahan makanan. Kalau memang di kota-kota yang jauh ya, kayak dari New York gitu, karena kalau di New York kan banyak banget ya. Terus itu tadi sebelum berangkat carilah mungkin orang Indonesia yang sama tinggalnya, makanya dekatan, jadi biasanya pasti mau kok saling bantu, saya jemput kita butuh apa di kita mau Persiapkan untuk winter. karena ternyata Dingin banget. apalagi kalau di Midwest. Makasih ya Mbak Iren, Gaby dan Yovita sudah mau ngobrol-ngobrol. Ya, Ya, sama-sama. Mudah-mudahan terima kasih. mudah-mudahan bermanfaat lah info yang kita share ini buat Amin. teman-teman yang pengen ke US ya. Makasih banyak ya Mbak Iren, Gaby dan Yovita. Ya, sama-sama. Sukses selalu, sehat Sama-sama selalu. Mbak.